Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan baru dengan semangat dan hati yang gembira. Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, gereja merayakan Santo Antonius dari Padua. Dia adalah seorang imam dan pujangga gereja. Saya Romagus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan bagian dari khotbah di bukit dalam Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan 1 mil jauhnya, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Secara spontan atau secara alamiah, manusia itu punya kecenderungan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi kemudian juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu insting manusiawi, kecenderungan alamiah. Orang akan membalas sepadan dengan apa yang dialami, bahkan bila perlu membalas lebih dari itu. Itulah yang tertuang dalam prinsip lama sebagaimana dikutip oleh Yesus dari kitab Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Memang saudari-saudara pada perjanjian lama, itu pada zaman perjanjian lama, prinsip itu seakan memperlihatkan keadilan. Ibaratnya kalau orang berbuat jahat, kita membalas setimpal, maka kedudukannya satu-satu, seimbang. Seakan-akan seperti itu. Artinya orang tidak boleh membalas sakit hatinya melebihi kejahatan yang telah dilakukan orang lain kepadanya. Jika seorang menyakiti saudaranya sebatas sakit mata, maka dia hanya boleh membalas juga sebatas itu, tidak melebihi. Itulah mata ganti mata, bukan mata diganti kepala atau mata ganti kaki. Tidak. Jika seorang menyakiti saudaranya, sekali lagi, sebatas, katakanlah itu menyakiti perasaannya, dia hanya boleh membalas juga sebatas menyakiti perasaannya. Walaupun itu sekali lagi memperlihatkan keadilan dalam tanda kutip, tetapi prinsip ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jika ada orang yang melakukan kejahatan, para murid Kristus tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Walaupun berat kejahatan itu sama atau seimbang, tidak boleh. Kebaikan adalah senjata utama untuk melawan kejahatan. Sebab kalau tidak begitu, saudari-saudara,
Kalau prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi itu dihidupi, diteruskan, diwarisi terus-menerus, maka kita akan tinggal dalam lingkaran setan kejahatan, lingkar setan kekerasan, kebencian. Tidak akan ada yang mampu merubah itu. Berbuat baik terhadap orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah mengecewakan, merugikan kita, menjatuhkan kita. Itu tidak memperlihatkan bahwa kita lemah atau kita takut. Tapi justru menurut saya itu memperlihatkan kekuatan kita. Memperlihatkan kekuatan kita yang merupakan kualitas anak-anak Allah. Yang dalam bagian khotbah di atas bukit, dalam bagian perikop yang lain Yesus katakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Seberat apapun kejahatan yang kita terima, yang kita alami, kita tidak boleh terpengaruh dan berubah menjadi jahat. Sebab kalau kita justru dipengaruhi untuk juga membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak ada bedanya antara dia dengan kita. Antara dia yang katakanlah menyakiti kita dengan kita sendiri, tak ada bedanya. Sebab kalau Anda gagal mengampuni orang yang berbuat salah kepada Anda, maka ada dua orang jahat. Satu dia, yang kedua Anda sendiri. Karena ternyata tidak lebih baik dari dia. Ini pesan di balik penegasan Yesus tentang orang harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang dikehendaki Yesus atas murid-muridnya. Ini juga yang dikehendaki Yesus kepada kita. Yesus menjadi teladan sempurna bagi kita. Dia tidak hanya mengajar, tapi dia memberikan kepada kita contoh agung, contoh mulia. Ketika dia dihina, dia tidak membalas dengan menghina. Ketika Yesus disiksa, dia tidak membalas dengan menyiksa. Dia tidak mendoakan supaya mereka yang menyiksanya dihukum Allah, supaya malapetaka turun atas mereka. Sama sekali tidak, meskipun dia punya kuasa untuk itu. Tapi justru yang dilakukan Yesus, saudara-saudari, dia memohonkan pengampunan kepada mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudari-saudara, berat memang menjadi pengikut Kristus. Berat memang menjadi anak-anak Allah. Tetapi justru inilah yang harus dihayati oleh anak-anak Allah. Menunjukkan kualitas hidup yang tidak yang tidak sama dengan apa yang dunia tawarkan. Anak-anak Allah harus menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan itu yang akan membuat perbedaan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, mari kita pastikan bahwa dalam hidup kita hari ini dan seterusnya kita banyak melakukan perbuatan baik. Bahkan kalau kita justru dirugikan, bahkan kalau kita disakiti, bahkan kalau kita dibuat menderita, dijatuhkan oleh orang lain. Mari kita tunjukkan bahwa kita punya kekuatan, yaitu kualitas anak Allah yang mampu memberikan perbedaan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari sekaligus memberi kami teladan agung bagaimana harus membalas kejahatan dengan kebaikan.
Beri kami kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kami, agar kami mampu membalas kejahatan yang kami alami dengan kebaikan, agar kami mampu menunjukkan kualitas pengikut Kristus dengan berbuat lebih baik, dengan membalas setiap hal negatif dengan kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan positif lainnya. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu Bu Eni yang hari ini akan menjalani kemoterapi. Berkati dia dan seluruh intervensi medis yang dilakukan, agar melaluinya rahmat kesembuhan boleh dialami, boleh dirasakan dan dinikmati oleh saudari kami ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hari ini dan hari-hari kami selanjutnya ke dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.